Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas RB dengan judul esai Koordinasi Neuromuskular, Hubungan Sistem Saraf dan Pergerakan Tubuh dalam Aspek Biomekanika akan menjelaskan mengenai esai kami. Kami di sini beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri yaitu Sacha Pinata Alverano dengan NIM 123430104, lalu Munifah Salma dengan NIM 123430126 dan juga Anissa Gani Kamila dengan NIM 123430097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari esai kami. Dalam melakukan suatu pergerakan tubuh, manusia memiliki struktur dasar berupa sistem saraf dan juga otot yang bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan objek berupa gerakan. Sistem saraf di sini berperan sebagai pusat pengendali, sementara otot berfungsi sebagai pelaksana. Interaksi dari keduanya akan menghasilkan gerakan yang efisien, responsif, dan terarah terhadap rangsangan lingkungan melalui fungsi motorik, sensorik, dan juga integrasi. Dalam ilmu biomekanika, koordinasi antara kedua sistem ini berperan penting untuk memahami bagaimana tubuh merespons terhadap suatu gerakan. Maka dari itu, topik dari esai ini akan memiliki tujuan untuk mengidentifikasi proses terjadinya respon tubuh dan juga mekanisme kedua sistem saraf dalam mengatur maupun mengkoordinasikan pergerakan tubuh manusia. Untuk pembahasan dan bagian lainnya akan dilakukan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Setelah sebelumnya sempat dibahas tentang latar belakang, saat ini akan lanjut dengan pembahasan. Sistem saraf merupakan jaringan komunikasi tubuh yang bekerja melalui sinyal listrik dan bahan kimia, memungkinkan neuron mengirimkan impuls untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Sistem ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi yang mencakup saraf kranial dan spinal. Saraf tepi terbagi lagi menjadi sistem saraf somatik yang mengontrol gerakan kadar otot rangka dan sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh secara tidak sadar. Koordinasi neuromuskular merupakan hasil kerjasama antara sistem saraf dan otot rangka. Impuls dari neuron motorik dan di korteks otak dikirim melalui traktus kortikospinal menuju otot, memicu kontraksi yang menghasilkan gerakan. Jalur ini berperan penting dalam gerakan yang presisi, halus, dan adaptif terhadap lingkungan. Koordinasi neuromuskular harus sangat penting untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana gerakan tubuh terbentuk dan dikendalikan. Analisis ini tidak hanya berguna dalam bidang olahraga untuk meningkatkan performa atletik, tetapi juga dalam rehabilitasi medis. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari topik ini, kita di sini mendapatkan kesimpulan juga. Di sini kita mendapatkan 4 poin kesimpulan. Yang pertama, sistem saraf dan otot bekerja sama menghasilkan gerakan yang terarah dan efisien dengan saraf sebagai pengendali dan otot sebagai pelaksana. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, koordinasi neuromuskular melibatkan interaksi antara sistem saraf pusat, perifer, dan otot melalui jalur seperti traktus kortikospinal. Lalu pada kesimpulan yang ketiga, kita memiliki 3 fungsi utama sistem saraf motorik, sensorik, dan integrasi yang berperan dalam mengatur dan merespon gerakan tubuh. Lalu pada poin keempat, pemahaman biomekanika membantu menganalisis gerakan tubuh dan penting dalam peningkatan performa serta rehabilitasi gangguan neuromuskular. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka, yang dimana ini adalah sumber referensi yang kita dapatkan untuk menampilkan topik-topik ini. Kita di sini mendapatkan 6 poin sumber referensi. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.